Halo, perkenalkan nama saya Asmara Arjana. Saya dari Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum dari pemrograman geospasial desktop acara 6 dan 7. Oke, pada acara ini kita membuat sebuah web sederhana, sama seperti acara yang kemarin, namun bedanya di sini kita menggunakan bahasa C# dan juga menggunakan map WinGIS untuk fitur pendukung di bagian form main Windows-nya gitu. Kemudian em, selain itu UI yang dipakai juga masih sama dengan acara yang kemarin, yaitu menggunakan UI from main window, pop-up dan juga add point. Yang membedakan hanya kita perlu menambahkan UI berupa buffer gitu. Di sini sudah ada form main window atau UI dari form main window. Di sini masih sama, yaitu ada file, view, data, query, edit, report, help. Namun yang berbeda, yang membedakan di sini tuh pada acara ini kita perlu menambahkan fitur atau menu berupa data dan juga analis. Pada menu data ini memuat fitur remove dan juga add data. Remove ini nanti berfungsi untuk menghapus dan add data ini berfungsi untuk menambahkan data shapefile-nya nanti. Kemudian di sini ada menu analis berupa buffer yang ini nanti akan digabungkan ke form buffernya ini, form buffer ini begitu. Selain itu kalau kemarin pada acara kemarin kita menggunakan dot spasial eh, 1.9 atau dot spatial controls untuk legend dan juga mapnya, tampilan mapnya. Namun pada acara ini kita menggunakan map WinGIS untuk tampilan legend dan juga mapnya begitu. Di sini memuat informasi mengenai sarana ibadah, agama, dan juga foto dari kota Solo. Kemudian di sini menggunakan picture box, kamu juga bisa menggunakan fax map atau map control dari map WinGIS. Dan di sini ada fitur-fitur pendukung seperti button, eh, combo box, label, dan juga text box, begitu. Kemudian di bagian buffer, ini nanti berguna untuk menginputkan shape file, dan lain sebagainya seperti ini. Yang memuat toolbox berupa label, text box, button, combo box, checkbox, gitu. Kemudian ada satu lagi, yaitu berupa from add point. Di sini kita bisa menginputkan yang namanya picture box, gini, maupun Axmaps bawaan dari map WinGIS. Begitu. Terus selanjutnya kita pergi ke script ya, pembahasan script. Nah, karena kita di sini menggunakan Axmap dan map WinGIS, maka kita perlu menuliskan using ini. Using Axmaps WinGIS, using map WinGIS untuk mendukung jalannya program nanti. Kemudian sih ada namespace berupa acara 67, ada public partialnya, ini. Kemudian ada public from main window dari from main window sendiri. Dan ini Axmap 1 sampai ini tuh berfungsi untuk mengatur jalannya mouse-nya nanti. Ini nanti bisa send mouse down itu berarti ke bawah, mouse up berarti ke atas dan lain sebagainya. Kemudian sini juga ada mengatur untuk from pop up, add point, dan juga buffer object. Kemudian ada private void yang mengatur form satu load-nya dengan variabel util sama dengan utils. Kemudian di sini ada apa namanya, script yang mengatur untuk menambahkan layer berupa batas admin. Di sini legendnya akan dinamai batas admin. Kemudian juga ada desa kelurahan dengan resources-nya atau asalnya, data asalnya itu dari, ya Allah, loh, ini gimana ya? Bentar. Nah, jelas. Asalnya itu dari ini, dari penyimpanan saya berupa di C, user, HP, dokumen, acara 7 ini, ya seterusnya ini. Kemudian ditambahkan berupa administrasi desa AR25 SHP. Kemudian setelah itu ini ada pengaturan untuk apply color-nya. Kemudian ada script untuk add layer jaringan jalan dengan nama legendnya jaringan jalan. Kemudian juga ada jalan kolektor, jalan lokal, jalan lain, begitu dengan resources-nya ini. Begitu. Kemudian eh selanjutnya juga di sini ada pengaturan untuk warna, begitu ya. Kemudian ada pengaturan untuk meload sarana ibadah
Di sini kita perlu menambahkan resources berupa data SHP sarana ibadah berupa titik begitu. Kemudian di sini kita juga perlu menginputkan berupa image icon dari gereja, masjid, dan juga kelenteng begitu dari kota Solo gitu ya. Kemudian di sini ada private void yang mengatur base map. Nah, base mapnya nanti itu berguna untuk memberikan background seperti dari ini Open Transport Map, Open Cycle Map, Open Street Map begitu. Ada Beans Map juga, Beans Satellite, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada private void yang mengatur pada Krypton Ribbon Group-nya, yaitu dalam mode normal. Begitu. Ini berupa untuk ada pengaturan zoom in, zoom out, pan mode, identify, length, weight tadi. Kemudian ada private void untuk mengatur bagian zoom in mode-nya tadi. Kemudian ini zoom out mode-nya, ada pan mode-nya, ada identify-nya, kemudian ada length dan juga weight-nya. Begitu. Terus di sini ada eh, script pendukung yaitu untuk mengatur bagian zoom in pada bagian Axe Maps gitu ya. Mouse bagian Axe Maps-nya gitu. Jika kita ngeklik di Axe Map maka tampilannya itu akan bisa zoom in, zoom out, full extend maupun zoom to press gitu. Kemudian di sini ada button eh, script untuk mengatur button pada add data yang berfungsi untuk menambahkan data berupa shapefile gitu. Kemudian eh di sini juga ada private void yang mengatur button remove yang berfungsi untuk menghapus data yang telah dimasukkan gitu. Kemudian di sini ada private void untuk data grid-nya. Ini tuh bagian mouse double click, jadi nanti masih bisa di double click gitu. Kemudian dia ada selection change-nya, ada private void bagian query berupa combo box query-nya tadi, ada kecamatan, kemudian ada query desa, kemudian ada query sarana ibadah. Jadi apabila kita mengklik combo box-nya, itu akan muncul gitu loh sarana ibadahnya di situ apa aja, di kecamatan itu tuh sarana ibadahnya apa aja. Seperti misalnya masjid kah, gereja kah, atau kelenteng gitu. Di sini juga ada button pengaturan script untuk button add point, buffer juga ada, dan juga ini adalah script untuk Axmap-nya gitu. Kemudian di sini ada private void untuk meload saran ibadah lagi. Dengan resources-nya ini, kita perlu menambahkan data sarana ibadah, data SHP sarana ibadah berupa titik, dan juga menambahkan icon atau image icon berupa gereja, untuk icon gereja, icon masjid, dan juga kelenteng. Begitu. Hmm. Kemudian, oke, sudah. Kemudian kita masuk ke yang add point. Pada add point, using sistemnya masih sama. Kemudian ada namespace-nya SRM7, ada public partial class-nya, ada public from add point yang mendefinisikan apabila ini tuh add point-nya itu. Kemudian di sini ada private void untuk add point-nya, untuk menambahkan titik X dan Y. Kemudian di sini untuk RDO titik keyboard-nya, jadi kita bisa nanti kalau benar, maka akan terceklik atau bisa dipilih gitu. Kemudian di sini ada private void untuk browse-nya, yaitu untuk menambahkan foto dengan format ini. Kemudian ada message box. Jika fotonya belum dimasukkan, maka akan muncul message box berupa foto belum dipilih. Begitu. Kemudian di sini ada private void untuk button save, yaitu berfungsi untuk melakukan save data yang telah diinputkan. Begitu. Kemudian apabila sudah berhasil, maka akan muncul message box berupa data berhasil disimpan. Kemudian ada private void untuk button cancel, private void untuk add point, yaitu untuk menambahkan titik X dan Y pada tampilan mapnya. Begitu. Selanjutnya ialah untuk from buffer. From buffer seperti ini. Jadi di from buffer ini ada private void yang mengatur buffer load-nya. Kemudian ada private void untuk button browse, yaitu untuk menambahkan shape file ya.
data berupa shapefile, kemudian akan muncul message box berupa shapefile, dimasukkan dulu jika shapefile-nya belum dimasuk atau ketika kita mengetikkan cancel gitu. Kemudian di sini ada private void untuk button browse output-nya. Message box-nya masih sama, yaitu shapefile harus dimasukkan dulu gitu. Kemudian ada private void untuk button OK. Kemudian apabila sudah berhasil, maka akan muncul message box berupa sudah berhasil begitu. Kalau kita pencet OK-nya, button OK-nya. Gitu. Dan sebaliknya apabila gagal, maka akan muncul message box masih gagal. Gitu. Kemudian ada private void untuk button cancel, ada private void untuk form buffer closing-nya nanti, dan juga udah itu doang. Kemudian yang terakhir yaitu pop-up. Pop-up juga masih sama di sistemnya. Kemudian di sini ada public from pop-up-nya ya. Udah ada private void berupa button edit yang berfungsi untuk melakukan updating data ya. Dengan kita perlu menginputkan apa namanya password bebas 123, kemudian kita bisa melakukan save setelah itu. Dan apabila passwordnya salah, maka muncul message box berupa password salah. Gitu. Apabila berhasil, maka akan muncul ini message box-nya berupa data sudah tersimpan. Gitu. Kemudian di sini juga ada berupa SF atau shape file-nya berupa agama, dengan table get file index binary itu ada agama, sarana ibadah, dan juga foto. Terus di sini ada private void untuk button browse untuk menambahkan datanya berupa foto dengan format ini. Kemudian di sini uh, untuk STR file path-nya berupa resources dari penyimpanan saya. Ini foto gitu. Kemudian selanjutnya apabila akan masukkan foto, maka akan muncul message box, silakan pilih foto. Kemudian klik OK. Kemudian ini ada pengaturan untuk button delete, yaitu berfungsi untuk menghapus data. Dan apabila datanya itu gagal dihapus, bahkan muncul message box data gagal dihapus. Begitu pula sebaliknya. Nih. Itu kemudian di sini ada private void untuk button cancel, ada private void untuk pop-up from closing-nya nanti. Begitu. Baik, berikut merupakan tampilan demonstrasi dari UI dan juga script yang telah dibuat. Nah, ini merupakan map dari kota Solo, begitu. Hmm, jadi, tadi kan kita sudah menggunakan fitur map control, jadi itu fungsi untuk mengambilkan data SHP dari data SHP yang akan diinputkan, begitu. Kemudian di sini ada data layer yang memuat legenda atau legenda dari mapnya tersebut. Kemudian, karena kita menggunakan fitur map WinGIS, maka kita kan menggunakan map kontrolnya ya dari map WinGIS. Maka di sini nanti ada itu, ada tambahan informasi ini dan juga ini berupa latitude dan longitude. Kemudian di sini ada grupnya tadi, ada file, data, view, query, edit, analis, report, dan juga help, begitu. Oke, kemudian ini nanti berfungsi untuk menghapus data, ini menambahkan data, ini menjadikan tampilannya seperti semula, ini untuk melakukan zoom in, ini zoom out, fun mode, zoom in, zoom out juga, full extend, review, zoom to next, identify, like, dan play gitu. Kemudian di sini ada query, di sini tuh menggunakan combo box ya. Jika kita pilih nanti itu akan ada list-list dari kecamatan, desa, dan juga sarana ibadah berupa masjid, gereja, dan juga kelenteng begitu. Kemudian di sini ada edit berupa add point, yaitu untuk menambahkan titik X dan juga Y dari tampilan map kota Solo begitu. Kemudian ada analis berupa buffer, ini nanti bisa menginputkan input shape file-nya apa, kita bisa melakukan klik browse dan tambahkan shape file kota Surakarta ya yang sesuai begitu. Kemudian, nah jika shape file-nya belum di apa
diinputkan, maka akan muncul report berupa message box report berupa set filenya dimasukkan dulu gitu. Kemudian ini ada untuk tampilan distance, hasil segments, combo box untuk memilih salah satunya nanti, merge resultnya seperti apa, output set filenya nanti akan disimpan di mana begitu. Ini bisa diketikkan di file name-nya dan juga di save. Saya cancel. Nah, apabila di cancel, maka akan muncul message box berupa report filenya dimasukkan dulu gitu. Kemudian ini override-nya bisa di checklist dan begitu sebaliknya. Baik, ini merupakan tampilan dari buffer. Jadi, buffer ini nanti ada input save file yang mana kita bisa menginputkan data save file melalui browse gitu. Kemudian kita bisa memasukkan save file misalnya kata Surakarta gitu ya. Gitu. Kemudian jika kita nggak jadi atau tidak jadi memasukkan save filenya, maka nantinya akan memunculkan message report berupa save filenya dimasukkan dulu. Gitu. Kemudian di sini ada distance untuk memunculkan atau memuat nilai distance, segments, kemudian ada combo box untuk salah satu pembeli memilih salah satu dan juga merge resultnya atau hasil dari merge-nya. Dan juga ini ada output dari save filenya. Begitu.